Kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia kembali terjadi. Kali ini seorang PMI wanita dianiaya 4 orang di Malaysia gara-gara dituduh telah membuat anak majikannya terjatuh. Kepolisian Johor, Malaysia akhirnya menangkap 4 pelaku penganiayaan terhadap seorang asisten rumah tangga WNI. Seluruh pelaku ditangkap usai video penganiayaan viral di media sosial. 4 pelaku adalah warga Johor, yaitu pasangan suami istri. Menurut keterangan polisi setempat, penganiayaan PMI terjadi pada Juli 2025 silam. Pihak kepolisian masih menyelidiki motif penganiayaan dan diduga kekerasan serupa juga terjadi pada 2 asisten rumah tangga lain yang juga berasal dari Indonesia. Syakri memukul pembantu rumahnya yang Syakri pada masa itu adalah. Berdasarkan rilis, saat ini pihak KJRI Johor Bahru telah menjemput 2 orang ART yang diduga menjadi korban kekerasan majikan mereka. Pemerintah telah memberikan perlindungan di tempat tinggal sementara. Video penganiayaan seorang asisten rumah tangga Indonesia viral di media sosial. Korban dianiaya oleh 4 orang majikannya di Johor Bahru dan diduga karena telah membiarkan anak majikannya terjatuh. Namun setelah pemeriksaan CCTV belakangan diketahui bahwa anak tersebut terjatuh sendiri. Tim Liputan melaporkan. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia, Raden Datuk Muhammad Iman Hascarya, mengapresiasi pihak yang peduli terkait kasus ART Indonesia yang dianiaya majikannya di Johor. KJRI Johor Bahru kini memberikan perlindungan kepada para ART yang dianiaya tersebut. Pertama, saya ingin ucapkan terima kasih terhadap kepedulian dan respons cepat dari teman-teman semua dalam menyampaikan notifikasi kepada KBRI Kuala Lumpur dan KJRI Johor Bahru, sehingga hal ini dapat langsung menjadi perhatian kami. Kedua, dapat kami sampaikan bahwa kasus ini telah menjadi perhatian dan langsung ditindaklanjuti oleh rekan-rekan di KJRI Johor Bahru ketika mendapat laporan pengaduan pada tanggal 13 Juni dari WNI yang menjadi korban tindak kekerasan. Seiring berjalannya waktu, kasus kemudian menjadi viral dengan adanya video rekaman yang beredar, sehingga semakin membantu kami di sini untuk mendorong berbagai pihak membantu penyelesaian kasus dengan segera dan tuntas. Apresiasi saya yang besar saya berikan kepada tim KJRI Johor Bahru yang dengan sigap memberikan bantuan perlindungan dan pendampingan kepada ketiga WNI dimaksud. Seorang pedagang lansia menangis usai jualan mentimunnya disita Satpol PP dalam penertiban di Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Kejadian ini viral di media sosial hingga memicu simpati. Nenek Upiak hanya bisa menangis terseduh dan pasrah melihat dagangan berupa 13 bungkus mentimun diangkut paksa petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi di Pasar Aur Kuning. Mentimun yang dibawa Nenek Upiak ini diamankan saat petugas menertibkan pedagang yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Peristiwa ini kemudian memicu gelombang simpati dari masyarakat. Sejumlah perantau asal Sumatera Barat di Malaysia dan Kota Padang menitipkan bantuan uang pada Nenek Upiak melalui pengunggah video. Sebelumnya, Satpol PP merazia pedagang kaki lima yang berjualan di bawah flyover terminal bus Simpang Aur. Saat kejadian, Nenek Upiak tengah duduk dan hendak makan lontong ketika petugas datang melakukan razia. Apa makan lontong? Yang kayak makan lontong. Oh. Gua pepe. Dia pun nama tak. No. Tapi lo tidak tahu dia pun orang no awak macam makian wan sekolah ha. Yo. Macam makian sekolah dia kok adiri ni juga jauh. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukit Tinggi menyatakan petugas tidak mengetahui barang tersebut milik Nenek Upiak karena pemiliknya tidak berada di dekat dagangan. Satpol PP mengimbau masyarakat agar menyikapi persoalan ini secara bijak serta memahami penertiban dilakukan dalam rangka penegakan peraturan daerah. Karena banyak barang juga yang kita amankan pada waktu itu tidak mungkin kita turunkan di tempat, sehingga kita usahakan supaya cepat membantu Nenek Upiak itu. Nenek Upiak itu kita naikkan ke Dalmas supaya ikut dengan rombongan langsung urus di kantor gitu, Prosesnya untuk pendataan.
Ternyata neopia itu pertama sudah naik, kemudian minta turun lagi dan nangis-nangis seperti itu. Penertiban sudah didahului dengan sosialisasi agar pedagang tidak berjualan di badan jalan, lorong dan di bawah flyover. Neupia dikenal warga sebagai pedagang kecil yang berkeliling menjual dagangan di Pasar Aur Kuning, Pasar Bawah hingga Pasar Baso di Kabupaten Agam. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sebuah bangunan di atas trotoar di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung, Jawa Barat mendadak viral di media sosial. Bangunan di atas saluran air yang juga dijadikan garasi pribadi tersebut akhirnya dibongkar petugas Satpol PP. Bangunan di atas trotoar yang diduga dijadikan garasi pribadi di kawasan Jalan Ambon, Kota Bandung ini viral di media sosial dan memicu sorotan publik. Sebagai langkah tegas, Pemkot Bandung langsung menerjunkan sejumlah petugas Satpol PP untuk membongkar bangunan permanen tersebut. Pengen tahu gitu ya. Trotoar ini dibangun itu Agustus tahun lalu. Ini dibangun ini saya bilang zaman Covid. Meski sempat mendapat pembelaan dari pemilik bangunan, namun petugas tetap meratakan bangunan tersebut. Pengurus RW setempat membantah bangunan itu sebagai garasi pribadi. Menurutnya, bangunan itu dibuat hasil swadaya warga untuk menyimpan kendaraan pengangkut sampah atau triseda milik lingkungan dan sudah mendapatkan izin dari pihak kelurahan hingga kecamatan setempat. Saya juga minta maaf sekali. Itu memang kesalahan saya. Ya toh, saya salah, betul. Tapi saya minta maaf dengan itu. Tujuan saya tidak ada saya memanfaatkan bagaimana, tidak. Saya hanya ingin pelayanan. Arahan langsung dari Pak Kasat maupun Pak Kasat mendapatkan dari Pak Wali Kota. Jadi kita melakukan pembongkaran. Tadinya kita melakukan itu dah, sekarang pihak RW bongkar sendirilah. Tapi ternyata kan juga minta waktu dan seterusnya. Ini juga tidak diberi banyak waktu begitu ya, sehingga sekarang kami lakukan pembongkaran paksa. Langkah ini diharapkan menjadi solusi agar fasilitas penunjang kebersihan tetap dapat digunakan tanpa melanggar ketentuan pemanfaatan ruang publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fingkran, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian nasabah bank modus pecah kaca berhasil digagalkan seorang lansia tukang parkir di Brebes, Jawa Tengah, Senin sore. Dua pelaku yang panik karena teriakan tukang parkir kabur uang tunai senilai 3,8 miliar akhirnya berhasil diamankan. Seorang nasabah bank di kawasan Jalan Ahmad Yani, Brebes, Jawa Tengah nyaris menjadi korban pencurian. Dua orang dengan mengendarai motor memecah kaca mobil korban dan berusaha mengambil uang 3,6 miliar rupiah yang disimpan di mobilnya. Namun aksi tersebut digagalkan oleh lansia penjual kopi dengan berteriak meminta pertolongan saat memergoki pelaku yang sedang beraksi. Pelaku yang panik gagal mengambil uang dan kabur dari kejaran warga. Tadi pas kejadian Ibu ngeliatin orangnya? Iya, ngeliatin orangnya. Ngapain itu Bu? Orangnya dari sini, kata tukang ojek dari sini. Yang tahu mukanya si tukang ojek. Tukang ojek lewat ke sana orangnya. Tukang ojeknya minum kopi di sini. Tapi lihat orangnya ke sana di bawah BTN, berdiri dulu. Orang berdiri nggak lama, buat sekali, buat dua kali. Terus katanya pecah kaca mobil. Unit reaksi cepat Satreskrim Polres Brebes mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari korban dan para saksi. Polisi memburu para pelaku yang diduga merupakan komplotan spesialis pencurian dengan modus pecah kaca kendaraan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Aksi seorang pemuda di kota Manado sempat menghebohkan pengunjung Manado Town Square. Pasalnya, pemuda tersebut mengamuk sambil membawa senjata tajam. Tidak butuh waktu lama, kepolisian yang terjun ke lokasi berhasil menangkap pelaku yang sempat diamuk massa. Pengunjung Manado Town Square panik dan heboh berlarian karena terdapat seorang pemuda bertelanjang dada masuk mal sambil mengamuk dengan membawa dua senjata tajam di kedua tangannya.
Pengunjung pun bergerak cepat membantu petugas keamanan dengan juga membawa kursi bahkan tangga aluminium agar dapat menghentikan pergerakan pemuda tersebut. Petugas keamanan dan pengunjung berusaha menenangkan pemuda yang terus mengacungkan senjata tajamnya. Bahkan pemuda yang alami gangguan jiwa tersebut sempat diamuk massa. Tim URC Polresta Manado bersama Dit Sabara Polda Sulut serta pihak keamanan mal dibantu sebagian pengunjung berhasil menangkap pelaku dan pemuda berinisial MS dibawa ke Mapolresta Manado. Setelah diinterogasi, pemuda yang berbuat onar tersebut dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Ratumbuisang, Kalasei karena hasil wawancaranya tidak terarah. Masih awal, namun yang bersangkutan tidak cakap untuk menjawab beberapa pertanyaan, sehingga kami dari pihak kepolisian berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Satpol PP untuk tindak lanjutnya akan dilakukan tes kejiwaan di Rumah Sakit Jiwa di Kalasei. Hasil pemantauan atau dari personil kepolisian yang ada di Mantos bahwa hingga saat ini tidak ada korban yang terluka dari masyarakat atas kejadian tersebut. Kini aktivitas Manado Town Square berjalan seperti biasa.